Jumpa lagi di Ruang Belajar Jogja Cerdas. Dalam seri Profesor Talk, ya kira-kira guru besar bicara lah gitu ya. Kalau ada Bread Talk, maka ini ada Profesor Talk. Kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh ya, namanya Profesor Kuncharaningrat. Nah, Profesor Dr. Kuncharaningrat, ini beliau. Beliau adalah antropolog, ahli antropologi. Ya, buku-bukunya tentu sangat banyak. Bagi teman-teman mahasiswa antropologi tentu tidak asing dengan buku-buku ini ya. Pengantar antropologi ada banyak sekali dan memang beliau ini antropolog Indonesia. Ya, kalau Selo Sumarjan adalah sosiolog Indonesia, maka Kuncharaningrat adalah antropolog Indonesia. Nah, baik Selo Sumarjan maupun Kuncharaningrat itu adalah priyayi atau orang Yogyakarta ya. Kalau kita lihat di Google, ya Pak Kuncharaningrat ini lahir tahun 23 ya, 1923 dan wafat 1999 yang lalu. Antropolog Indonesia. Nah, ayahnya itu Pak Emawan itu adalah seorang pamong praja di lingkungan Kadipaten Pakualaman. Yang luar biasa juga, ibunya, Ibu Pratisi ini adalah penterjemah bahasa Belanda dari keluarga Pakualam. Jadi saya Haryadi Baskoro tentu sangat mengagumi tokoh Kuncharaningrat karena ini bapak antropologi dan saya kuliah di antropologi di UGM. Dan saya juga ikut senang karena beliau ini ternyata masih sangat dekat ya dengan Trah Pakualaman ya. Makanya kalau kita lihat di sini, beliau itu juga mendapatkan gelar kebangsawanan ya. Gelar kebangsawanan KPH ya, Kanjeng Pangeran Haryo ya. Ini gelar kebangsawanan yang diberikan oleh Sri Paku Alam 8 ya. Sri Paduka Paku Alam ke-8 yang waktu itu adalah wakil gubernur DIY pada tahun 90 di Kadipaten Pakualaman ya. Jadi memang di dalam sejarah ini Pakualaman ini banyak melahirkan tokoh di dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu juga adalah Trah Pakualaman. Demikian juga Kuncharaningrat ini. Nah, kita pelajari salah satu pemikiran dari Kuncharaningrat. Ada banyak sekali sih ya. Salah satunya yang menarik buat kita itu adalah dari buku di sini ya. Bukunya berjudul, ini buku lama, cuman ini masih relevan sekali. Jadi beliau menulis satu buku. Sebetulnya ini adalah kalau kita lihat ini adalah kumpulan dari artikel-artikel beliau yang banyak dimuat di surat kabar, di Kompas dan sebagainya ya. Kuncharaningrat diterbitkan Gramedia dan kemudian diberi judul Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Ini terbit tahun 91 ya. Tahun 91. Dan masih relevan sampai hari ini. Nah, salah satu yang menarik yang masih relevan hari ini adalah pemikiran beliau dari buku ini, yang ditulis di buku ini, dan ada di halaman 62-63 dari buku ini. Itu saya mencupliknya, beliau membahas tentang gotong royong, tapi melihat sisi negatifnya. Jadi kita melihat gotong royong ini kan kebudayaan khas Indonesia yang di mana-mana ada, di Jawa, di Sumatera, di mana-mana ada. Gotong royong kan pada dasarnya kerjasama. Di pertanian ada kerjasama, bangun rumah, bangun jalan. Kemudian kalau ada acara-acara perhelatan, misalnya ada keluarga yang menikahkan anaknya, lalu saling membantu, itu gotong royong dan itu luar biasa. Dan terbukti relevan sampai hari ini ya. Kita di era sekarang, di era profesional, memang dunia ekonomi itu merubah ya. Semuanya serba dibayar, semuanya serba duit. Tapi pada titik-titik tertentu, tanpa gotong royong kita juga lemah. Dan ketika sudah bicara force majeure, sudah bicara tentang situasi yang darurat, gotong royong ini kuncinya. Makanya waktu Yogyakarta itu mengalami gempa dahsyat tahun 2006, kami paling cepat mengalami recovery karena apa? Semangat gotong royong ini. Jadi masyarakat bantu-membantu,
topang menopang. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya, tren hari ini kita punya yang namanya sociopreneurship ya. Sociopreneurship itu kan artinya koreksi ya, sebetulnya koreksi terhadap mazhab entrepreneurship yang sangat sangat kapitalistik, yang sangat kontraktual, lalu diubah menjadi paguyuban ya. Ada unsur paguyuban di situ, ada jiwa sosial di situ. Jadi sebetulnya gotong royong ini tetap relevan sampai hari ini. Cuman ada sisi negatif. Jadi beliau itu di dalam buku ini, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, itu mencoba meneliti gotong royong yang ada di Indonesia itu ciri-cirinya apa, tema-temanya apa, lalu ada tema apa yang sebetulnya positif dan negatif ya. Itu bagus sekali dan ini relevan sampai hari ini. Kita lihat ya. Jadi begini, ada 4 tema utama di dalam gotong royong. Yang pertama, gotong royong itu berbasis pada prinsip bahwa manusia tidak hidup sendiri. Ya, ini sangat bagus dan ini mendasar ya. Manusia tidak hidup sendiri. Jadi ini yang mendasari kenapa kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Dan ini logis. Karena manusia adalah makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Lalu tema yang kedua itu prinsip bahwa manusia itu saling tergantung dengan sesama. Ya, ini masih bagus. Karena memang kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dan kita harus ada kolaborasi. Ini relevan sampai hari ini. Era sekarang itu adalah era kolaborasi. Maka kami di Yogyakarta ini, Pak Gubernur, Pak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kita kolaps atau kolab. Maksudnya kolaborasi, atau kalau nggak kolaborasi ya kolaps, jatuh ya. Kita butuh kolaborasi. Nah, dalam konteks pembangunan ini Kuncaraningrat sejak dulu ya, meskipun tahun 81, tapi relevan sampai sekarang ya. Itu kalau kita melihat dalam pembangunan itu ada namanya ego sektoral kan. Ego sektoral itu ya kecenderungan elemen-elemen di pemerintahan itu kerja sendiri-sendiri, tidak saling mengisi, tidak saling kerjasama. Nah, itu namanya ego sektoral. Misalnya dinas sosial bekerja dengan proyeknya sendiri, tidak nyambung dengan dinas kebudayaan, tidak nyambung dengan dinas pendidikan. Nah, itu kan terjadi kan. Sehingga tidak efektif dan apa namanya, kerja double. Orang Jawa bilang mindon gawe nih kalau dalam banyak hal. Itu tidak ada kolaborasi. Padahal di dalam membangun itu harus ada ya, membangun hubungan. Ini poin yang ketiga ya, membangun hubungan dan membangun kerjasama. Itu jadi gotong royong itu sebetulnya kalau berangkat dari tema-tema ini tetap relevan dan ini bicara tentang kerjasama. Jadi istilah gotong royong itu kan sebetulnya kerjasama yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Jadi kalau kita lihat dalam gotong royong di Jawa pun, sekalipun itu berbasis sosial, saling menolong, tetapi kan juga ada take and give. Misalnya sekarang tahun ini kita membantu pernikahan anaknya si A. Besok ketika anak kita menikah, nah teman-teman yang lain gantian mendukung. Nah, itu kan take and give. Dan itu mekanisme itu sebetulnya mekanisme yang bagus, sehingga mempererat kesatuan masyarakat kita dan membangun prinsip-prinsip kebersamaan, lalu juga integrasi dari kehidupan sosial kita. Nah, tetapi yang menarik, si Pak Kuncaraningrat ini, Profesor Kuncaraningrat ini ya, profesor di Universitas Indonesia ini melihat ada satu tema yang bisa negatif gitu ya. Tema yang keempat dari gotong royong yang ada di Indonesia, di Jawa ini, masyarakat prinsipnya adalah masyarakat harus sama atau konform, berbuat sama, selalu bersama, duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi. Nah, ini jebakan. Ini bisa jebakan Batman ya. Jadi seolah-olah bagus ya, egaliter. Tapi egaliter yang model begini itu menghilangkan kompetisi. Nah, ketika masyarakat tidak ada kompetisi, maka tidak maju. Karena kompetisi itu harus ada supaya ada inovasi, mendorong pembaruan. Nah, mental gotong royong itu ada sisi buruknya, yaitu ketika kita tidak ingin ada orang lain yang menonjol, atau diri kita sendiri tidak menonjol. Wah, nggak enak. Jadi kalau di Jawa namanya ewoh pekewoh, atau sungkan, atau reluctant ya, sungkan ya, nggak enakan gitu ya. Kalau mau maju, mau punya ide, mau membangun sesuatu, wah nggak enak temannya
Sampai ada teman saya itu yang sebetulnya diterima di kampus ya, di kampus bagus, tapi gara-gara ada temannya, tetangganya gak keterima, dia menolak masuk kampus itu loh. Itu kan aneh ben ajaib ya. Itu menyebabkan akhirnya sama-sama tidak maju. Yang terjadi bukan saling menguatkan, tapi memeratakan kegagalan atau memeratakan, itu namanya pemerataan kemiskinan, pemerataan kebodohan. Nah, ini loh. Nah, ini konsep yang gotong royong keempat ini berbahaya karena apa? Membuat kita jadi iri hati ketika ada orang lain maju. Sirik atau benci ketika ada orang lain maju. Pengennya sama, pokoknya kita sama-sama lah. Kalau yang satu menderita ya menderita kabeh. Nah, ini jeleknya di situ. Maka di Jawa itu ada istilah tiji tibeh, tibo siji tibo kabeh. Nah, ini fatal ya. Jadi cara berpikir gotong royong seperti ini membuat kita tidak maju. Tidak kompetitif, tidak inovatif. Maunya bersama-sama tetapi malah jadi saling iri ketika ada yang maju satu sama lain, tidak saling mendukung satu sama lain. Dan ini tidak, itu secara pendidikan itu makanya kenapa kalau kita lihat ya, pola gotong royong itu juga berimplikasi kepada pola pendidikan yang menyamaratakan. Kita tidak mau perbedaan, tidak mentolerir perbedaan. Itu kan jadi nggak berkembang. Jadi ini bahayanya di situ. Jadi makanya sejak awal itu Kuncharaningrat itu memperingatkan. Bayangin tahun 81 sudah diingatkan oleh ini ya, Kuncharaningrat, bahwa gotong royong itu bagus. Tetapi gotong royong itu berbahayanya adalah membuat selalu konformitas tidak, ini sama aja tidak menghargai perbedaan loh. Sama aja tidak menghargai kompetisi. Nah, ini makanya kalau kita lihat ya, saya melihat Pak Kuncharaningrat ini cukup wise ya. Waktu itu sebetulnya kalau saya lihat beliau juga kritis ya, mengkritisi pemerintah ya. Sebab kenyataannya gotong royong inilah, konsep gotong royong yang nomor 4 inilah yang dipolitisir, dipakai oleh para penguasa rezim atas nama gotong royong. You jangan maju dong, you jangan bedani, jangan sok pengen berbeda. Nah, itu kan dipolitisir namanya. Nah, jadi ini kita melihat, makanya Pak Kuncharaningrat menghubungkan antara mentalitas gotong royong ini dengan pembangunan. Karena kalau yang 1, 2, 3 itu kontributif, positif terhadap pembangunan. Tapi yang keempat ini kontraproduktif, membuat tidak maju. Ada yang maju dikit, ada yang iri hati. Nggak pengen ada yang maju, semuanya pengen menderita semua, tiji tibeh. Nah udah, itu jadi namanya tidak maju. Nah, terima kasih Prof. Kuncharaningrat ya, almarhum, yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa secara antropologis, dan ini menjadi bekal bagi kita hari ini. Karena ini relevan ya, relevan karena di Jawa ini tetap masih ada nih budaya ewoh pekewoh, budaya nggak enak, nggak berani maju, nggak berani menonjol. Nah, ini harus kita perbaiki ya, kita koreksi. Bukan gotong royongnya bagus, tapi ada sisi-sisi yang harus dikoreksi ya. Ya, salam cerdas.